ya di belakang sana ada orang yang sedang menunggu tes CPR. Tapi ngomong-ngomong, tes CPR itu apa ya? Kemudian mengapa tes CPR itu sangat ampuh untuk mengetes bagi seseorang? Padahal kan masih banyak tes yang lain. Saya Melani. Saya ingin bertanya, apa itu PCR dan mengapa ada tidaknya virus corona memerlukan tes PCR ini? Halo teman-teman dan anak-anak semua, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Aditya dan Melani tersebut. Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah suatu metode perbanyakan gen. Yang jadi pertanyaan di sini, gen siapa yang diperbanyak? Yang diperbanyak adalah gen virus COVID-19 yang telah diambil dari dalam tubuh manusia. Mengapa harus diperbanyak? Ketika suatu gen DNA tertentu menjadi target untuk diteliti, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit, diperlukan proses perbanyakan jumlah gen dengan menggunakan PCR ini agar cukup terdeteksi oleh alat analisis. Ini adalah gambar tahap-tahap dari metode PCR. Diawali dengan melakukan swab, menyeka bagian hidung atau belakang tenggorokan untuk mengambil air liur atau cairan dari saluran pernafasan. Hasilnya dinamakan sampel atau spesimen. Jika ada COVID-19, virus ini akan menempel di lendir atau cairan hidung atau tenggorokan tersebut. Kita akan melihat struktur COVID-19. Terdiri dari 3 bagian besar, paling luar envelope, kapsid, dan kemudian di dalam RNA. Saat sampel sudah di laboratorium, dilakukan ekstraksi RNA. Ekstraksi RNA merupakan proses pemisahan RNA dari komponen virus lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Ekstraksi RNA terdiri dari 3 tahap utama, yakni 1. Perusakan lapisan pelindung virus. 2. Pemisahan RNA dari komponen lainnya. Serta ketiga, pemurnian RNA. Di dalam RNA inilah tersimpan genom virus. Genom adalah keseluruhan informasi genetik atau gen yang dimiliki virus. Setelah RNA diekstraksi, selanjutnya dilakukan PCR, yaitu qRT-PCR. qRT-PCR adalah kombinasi RT-PCR dan qPCR. RT-PCR adalah teknik untuk menyintesis DNA komplement dari RNA yang dimiliki COVID-19 dengan bantuan enzim transkriptase balik. Selanjutnya qPCR. qPCR teknik untuk amplifikasi atau memperbanyak gen DNA, sekaligus dapat menghitung jumlah kuantifikasi target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Ini adalah gambar RT-PCR. Di sini terlihat
dihasilkan 2 rantai cDNA. Kemudian dilanjutkan dengan qPCR. Berikut tahap-tahap untuk satu siklus qPCR. Tahap ke-1, 2 rantai DNA akan dipisah. Tahap kedua, penempelan primer. Primer ialah seuntai pendek DNA yang menjadi pemula untuk memperbanyak gen atau DNA tertentu yang menjadi target. Primer untuk gen A berbeda dengan primer untuk gen B. Jadi, pada suatu reaksi PCR, hanya untayan DNA dari gen yang ditandai primer tersebut yang akan diperbanyak hingga mencapai jumlah yang bisa terdeteksi alat analisis. Untuk kasus COVID-19 yang menjadi target diperbanyak yaitu gen E dan gen RDRP. Kabar terbaru, gen N juga menjadi target. Ketiga, terjadi pemanjangan DNA menggunakan enzim DNA polimerase. Di akhir didapatkan 2 DNA baru. Dilanjutkan dengan siklus kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus diperbanyak hingga mencapai jumlah yang bisa dideteksi oleh alat analisis. Alat deteksi. Pada qPCR menggunakan penanda atau probe yang akan berpendar fluoresensi pada DNA baru yang terbentuk. Pertambahan produk DNA hasil amplifikasi atau perbanyakan pada setiap siklus PCR menambah sinyal fluoresensi yang dipancarkan yang akan meningkat secara proporsional. Akhirnya didapatkan keberadaan DNA hasil amplifikasi atau perbanyakan diamati pada grafik yang muncul sebagai hasil akumulasi fluoresensi pada probe atau penanda. Sebagai contoh, pasien COVID-19 positif di sini mempunyai keberadaan gen COVID-19 telah melewati ambang batas setelah dilakukan PCR lebih dari 40 siklus. Akhir kata, sekian penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat.